Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pengembangan produk pada bisnis startup. Pengembangan produk adalah jantung dari setiap startup. Ini adalah proses kreatif dan iteratif yang melibatkan perancangan, desain, pembuatan, dan peluncuran produk atau layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Tahapan umum dalam pengembangan produk yang pertama adalah ideasi. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Secara ringkas, penemuan masalah itu menjadi hal yang pokok ataupun kebutuhan yang belum terpecahkan di pasar. Nah, itu yang kita identifikasi. Kemudian yang kedua, kita menggenerasi ide, menghasilkan berbagai ide solusi untuk masalah tersebut. Kemudian kita memvalidasi ide tersebut, menguji kelayakan ide dengan melakukan riset pasar dan analisis kompetitor. Tahapan kedua, yang pertama tadi ideasi, yang kedua perencanaan. Dalam perencanaan, kita mendefinisikan produk, bagaimana menentukan fitur-fitur inti dan nilai jual yang unik dari produk kita. Lalu kita memilih bisnis model canvas, yaitu kita membangun model bisnis yang menggambarkan bagaimana startup akan menghasilkan pendapatan dan mencapai profitabilitas. Lalu membuat roadmap produk. Jadi kita membuat rencana jangka panjang untuk pengembangan dan peluncuran produk. Itu tahap kedua, yaitu perencanaan. Tahap ketiga, desain. Kita melakukan UX design atau user experience design. Jadi kita mendesain pengalaman pengguna yang intuitif dan menyenangkan. Kemudian kita juga membuat user interface atau UI design, di mana kita membuat tampilan visual yang menarik dan mudah digunakan. Lalu kita melakukan prototyping, yaitu membuat model awal produk untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. Itu adalah tahap ketiga. Tahap keempat, pengembangan. Kita mengembangkan membangun fitur-fitur yang telah dirancang. Kemudian kita melakukan pengujian kualitas dan kinerja dari produk kita. Kemudian melakukan integrasi, yaitu menggabungkan semua komponen-komponen produk menjadi satu kesatuan yang berfungsi. Itu tadi tentang tahap keempat, pengembangan. Tahap kelima, peluncuran. Peluncuran produk, kita memperkenalkan produk ke pasar melalui berbagai saluran pemasaran. Kemudian kita melakukan pelacakan metrik,
Jadi kita memantau kinerja produk setelah peluncuran. Itulah tadi 5 tahapan dalam pengembangan produk. Apa arti penting pengembangan produk dalam startup? Yaitu kita mempunyai keunggulan kompetitif, produk yang inovatif dan berkualitas yang tinggi dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi startup kita. Kemudian kepuasan pelanggan, produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan akan meningkatkan loyalitas dan referensi pelanggan. Lalu yang ketiga, arti penting dari pengembangan produk tersebut yaitu pertumbuhan bisnis. Produk yang sukses akan mendorong pertumbuhan bisnis dan menarik investor. Namun demikian, ada juga tantangan dalam pengembangan produk. Yang pertama, sumber daya yang mungkin terbatas. Startup seringkali memiliki sumber daya yang terbatas, baik itu finansial maupun manusia. Kemudian tantangan kedua, tekanan waktu. Startup perlu bergerak cepat untuk mengalahkan pesaing dan memenuhi permintaan pasar. Sedangkan yang ketiga yaitu ketidakpastian pasar. Nah, ini memang demikian karakter startup, di mana pasar startup itu sangat dinamis dan penuh ketidakpastian. Lalu apa saja keterampilan yang dibutuhkan dalam hal pengembangan produk? Yaitu kreativitas, mampu menghasilkan ide-ide baru dan inovatif, kemudian pemecahan masalah, mampu mengatasi tantangan dan menemukan solusi yang efektif. Kemudian keterampilan berikutnya yaitu keterampilan teknis, yaitu kita mampu menggunakan berbagai alat dan teknologi untuk mengembangkan produk. Kemudian keempat, keterampilan bisnis, yaitu mampu memahami pasar, pelanggan, dan model bisnis. Jadi itu tadi 4 keterampilan yang dibutuhkan dalam pengembangan produk. Nah, berikutnya, metodologi apa yang populer dalam hal pengembangan produk? Jadi ada metodologi ya. Metodologi pengembangan produk adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk menciptakan produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada. Setiap metodologi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta cocok untuk jenis proyek yang berbeda. Nah, berikut beberapa yang umum ya. Yang pertama, waterfall atau air terjun. Metode ini pendekatannya linear. Setiap tahap harus selesai sebelum beralih ke tahap berikutnya. Jadi seperti air terjun ya. Dari atas turun ke bawah. Ini cocok untuk proyek dengan persyaratan yang jelas dan stabil. Ingat, jelas dan stabil. Maka kita pakai metode waterfall atau air terjun. Kelebihannya struktur yang jelas, mudah dipahami. Kekurangannya ya kurang fleksibel untuk perubahan. Resiko tinggi jika terjadi kesalahan dari awal. Kalau awal salah, ujungnya akan terjadi kesalahan yang lebih fatal. Kemudian yang kedua, metode agile. Metode agile ini artinya kalau kita terjemahkan artinya lincah ya. Jadi lincah.
Pendekatannya bersifat iteratif dan inkremental, jadi berulang dan semakin meningkat. Produk dikembangkan dalam siklus pendek, jadi bersifat sprint. Fokus pada fleksibilitas, kolaborasi, dan pengiriman nilai bisnis yang cepat. Kelebihan dari metodologi ini, dia bersifat fleksibel, responsif terhadap perubahan, melibatkan pelanggan. Nah, jadi melibatkan pelanggan ini sebagai bagian dari feedback. Kekurangannya membutuhkan tim yang sangat kolaboratif. Jadi harus betul-betul tim yang punya semangat kerjasama yang tinggi, dan ini susah ya, dan susah. Kemudian kurang terstruktur. Metodologi ketiga yaitu Scrum, atau kalau diterjemahkan berarti berembuk. Jadi ini kita sering kalau di olahraga, di sepak bola, rugby atau volley yang bergrup itu, jika pada poin tertentu ada serangan-serangan atau apa, lalu wasit meminta waktu untuk berkumpul, memberikan arahan singkat, terjadi diskusi pendek antara pemain, lalu mereka bubar kembali bermain. Nah, itu namanya Scrum. Jadi istilah ini memang muncul di olahraga rugby ya. Setiap terjadi gol tertentu atau ada waktu tertentu, mereka segera berkumpul untuk mengevaluasi secara singkat. Jadi salah satu kerangka kerja dari Agile tadi. Jadi sebenarnya Scrum ini merupakan pengembangan dari metodologi Agile yang paling populer. Ini menggunakan peran product owner, ada Scrum Master, ada development team, ada artefak atau product backlog, ada sprint backlog, dan ada acara atau sprint planning, daily scrum, sprint review, dan sprint retrospektif. Jadi ada peran masing-masing, persis seperti di olahraga ya. Kelebihannya sangat terstruktur, fokus pada hasil, dan transparan. Kekurangannya ini membutuhkan disiplin tim yang sangat tinggi. Jadi setiap tim yang diberi tugas, dia harus melaksanakan tugas. Kemudian yang metodologi keempat adalah Lean Startup atau rintisan ramping. Jadi terjemahan bebasnya itu rintisan ramping atau Lean Startup. Ini fokus pada membangun produk minimum. Nah, ingat, dia berusaha membuat produk yang minimum yang layak. Jadi MVP untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan sedini mungkin. Pada metode ini menguji asumsi dan mengiterasi produk secara cepat berdasarkan laporan atau kesan dari pelanggan. Kelebihan dari metode ini yaitu mengurangi resiko kegagalan, cepat beradaptasi dengan pasar. Kekurangannya membutuhkan tim yang tangguh dan berani mengambil risiko. Kemudian yang kelima, metodologi DevOps. Ini singkatan dari Development and Operation. Jadi dia menggabungkan pengembangan dan operasi untuk mempercepat pengiriman perangkat lunak. Jadi dia lebih tertuju untuk penggunaan perangkat lunaknya. Kelebihannya waktu pengiriman ini lebih cepat dengan kualitas produk lebih baik. Kekurangannya ya membutuhkan perubahan budaya organisasi yang signifikan.
Dari kelima metode tadi, faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga kita memilih salah satu dari metodologi tersebut? Yang pertama adalah ukuran dan kompleksitas proyek. Kemudian yang kedua, tingkat ketidakpastian proyek. Ketiga, kebutuhan pelanggan. Keempat, keterampilan tim. Kelima, budaya organisasi. Untuk mudahnya, kapan kita menggunakan metodologi tertentu tersebut. Metode waterfall itu untuk proyek pengembangan perangkat lunak yang besar dan kompleks dengan persyaratan yang sangat jelas. Jadi hampir tidak ada ketidakpastian. Jadi sudah sangat jelas. Kemudian kapan kita menggunakan metode agile, yaitu jika proyek itu mempunyai persyaratan yang sering berubah-ubah dan tim yang kecil dan kolaboratif, maka kita pakai agile. Lalu yang metodologi Scrum itu untuk proyek pengembangan perangkat lunak yang kompleks dan membutuhkan fleksibilitas. Kalau waterfall tadi tidak ada fleksibilitas, kompleks tapi tidak fleksibel. Kemudian Lean Startup itu jika startup yang ingin kita luncurkan itu produknya ke pasar dengan cepat dan mendapat umpan balik dari pelanggan. Jadi kita mengandalkan umpan balik pelanggan ya. Beda dengan yang sebelumnya tadi, tidak mengandalkan umpan balik dari pelanggan. Kita menggunakan metodologi Lean Startup. Sedangkan yang kelima, DevOps, itu jika perusahaan yang ingin meningkatkan kecepatan pengiriman perangkat lunak dan kualitas produk. Jadi demikianlah hari ini materi kita tentang pengembangan produk. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.